Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Imam Hidayat dari kelas 1B dengan NIM 2384130057. Di sini saya akan menjelaskan salah satu ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam, yaitu Ibnu Sina. Biografis Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan salah satu ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Sejarah mencatat Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulis dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, biologi, bahkan musik dan sastra. Bernama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Dunia Barat lebih mengenalnya dengan nama Avicenna. Ibnu Sina lahir di Afsana, dekat Bukhara, atau sering disebut masih dekat dengan wilayah Uzbekistan. Tanggal 22 Agustus 980 Masehi. Ayah Ibnu Sina dikenal sebagai seorang sarjana yang dihormati. Ibnu Sina tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Ini kisah menarik dari seorang Ibnu Sina, yaitu dia tidak pernah menikah semasa hidupnya. Ia mengembuskan nafas terakhir pada bulan Ramadan 1037 Masehi pada 57 tahun dan dimakamkan di Hamadan, Persia, kini wilayah Iran. Saya memilih umur pendek tapi penuh makna dan karya daripada umur panjang yang hampa, ucapnya Ibnu Sina sebelum wafat. Sejak usia beliau, Ibnu Sina telah menunjukkan kemampuan intelektual yang tinggi pada umur 10 tahun. Ia sudah menjadi penghafal Al-Quran. Selanjutnya, di umur 16 tahun, Ibnu Sina belajar ilmu kedokteran kepada Abu Abdullah An-Nakili mengenai ilmu kedokteran. 2 tahun setelahnya, Ibnu Sina berhasil menyelesaikan status penuh sebagai dokter pada tahun 997 Masehi. Ibnu Sina mendapatkan panggilan dari penguasa dinasti Samaniyah pada tahun 819 sampai dengan 999 Masehi di Persia, yakni Al-Amir Ar-Ridho Nuh kedua. Ibnu Sina diminta mengobati penyakit sang amir dan berhasil. Keberhasilan Ibnu Sina membuatnya menjadi orang yang dihormati Kekaisaran Samaniyah. Bahkan Ibnu Sina mendapatkan berbagai akses dan fasilitas termasuk perpustakaan. Pada usia ke-21 tahun, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulis di bidang matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, biologi, musik, dan puisi. 2 karya Ibnu Sina yang paling berpengaruh adalah kitab Al-Shifa dan Al-Qanun Fitib. Al-Qanun Fitib disebut sebagai buku kedokteran eksperimental yang paling penting dalam sejarah. Berkat kitab ini, Ibnu Sina disebut sebagai dokter pertama di dunia yang melakukan uji klinis dan pengenalan farmakologis klinis. Kitab ini juga berperan penting dalam kemajuan ilmu anatomi, ginekologi, dan pediatri. Ibnu Sina amat populer di kalangan pengajar medis barat sebagai peletak prinsip dasar sains. Tidak hanya itu, Ibnu Sina juga dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam hal
dalam hal tuberkulosis atau TBC, diabetes, tumor, dan efek plasebo. Ibnu Sina dalam pandangannya mengenai teori emanasi mengadakan sintesis antara teori filsafat dengan kalam. Misalnya, teori Aristoteles yang berpendapat bahwa alam dunia adalah azalidin, tidak ada dalil akal yang bisa menunjukkan bahwa dunia ini memiliki permulaannya. Alam dunia dipersepsikan abadi dan kekal. Sebaliknya, pandangan Islam, alam tersebut merupakan baharu, fana, dan kelak binasa. Maka dari itu, Ibnu Sina mengemukakan bahwa terciptanya alam ini adalah melalui cara melimpah. Mengemukakan bahwa terciptanya alam ini adalah seperti melimpahnya cahaya dari matahari atau melimpahnya panas dari api. Hal mana sudah menjadi tabiatnya dalam teori emanasi. Ibnu Sina berpendapat bahwa alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ada, bukan adanya alam dari ketidakadaan. Dengan kata lain, dipahami bahwa alam ini adalah diciptakan. Seandainya alam diciptakan dari kondisi tidak ada, maka maksud untuk mengatakan alam ini diciptakan tidak akan memenuhi syarat-syarat logika sesuatu dalam perspektif logika. Haruskah didasarkan kepada yang sudah ada? Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah penciptaan alam, melainkan ia adalah penggerak pertama atau prime cause. Sebenarnya teori emanasi ini bukanlah berasal murni dari hasil renungan Ibnu Sina, tetapi berasal dari Neoplatonisme yang menyatakan hal ini terjadi. Wujud alam padahal pancaran dari yang esa. Kemudian Ibnu Sina mengambil kaidah filsafat Plotinus yang mengatakan bahwa dari satu hanya satu yang melimpah. Dengan demikian dapat dipahami berarti Tuhan bergerak atau bisa disebut prime cause dari doktrin spekulatif filsafat Yunani Aristoteles telah bergeser menjadi Tuhan pencipta atau sunny again dari sesuatu yang sudah ada secara pancaran. Konsep kosmologi filsafat Islam dapat dilacak dari filsafat emanasi yang aslinya merupakan filsafat Plotinus. Filsafat yang diketahui mengelaborasi filsafat emanasi Plotinus ini adalah Al-Farabi dan Ibnu Sina. Dalam konsep Al-Farabi, Allah menciptakan alam semesta, maksudnya wujud Allah melimpahkan wujud alam. Karya beliau bisa berjumlah 450 buku. Dan salah satu yang paling terkenalnya itu adalah buku Konon Kedokteran dan Kitab Penyembuhan yang menjadi rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina juga sering disebut Bapak Kedokteran Modern. Kenapa bisa disebut itu? Karena Ibnu Sina adalah dokter pertama di dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.